Sang ketua diminta untuk mencuci tangan dengan emas, mengundurkan diri dari dunia persilatan. 13 tahun di tengah bahaya, dendam dunia persilatan hari ini dikubur. Jalan dunia persilatan jauh, dendam dan kebencian telah selesai. Tian Ai, kumohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Sejak kecil aku belajar mati-matian. Baru bisa mencapai hasil sekarang, tapi begitu kamu kembali langsung melampauku. Kalau begini terus, apa masih ada tempat untukku di rumah ini? Kakak, kamu begitu pengecut dan lemah. Seharusnya tidak kembali untuk berebut harta warisan denganku. Semoga di kehidupan selanjutnya kamu terlahir sebagai bos besar. Saudara-saudara, dunia persilatan ini sudah bosan kumainkan. Minumlah arak perpisahan ini. Bersulang untuk arwah yang telah pergi, untuk hantu yang masih hidup, untuk langit yang tidak adil dan tidak bermoral. Ketua, hati-hati di atas kepala. Anak sulung keluarga Lin ini, kenapa masih muda? Sudah putus asa, malah terjun dari gedung? Kematiannya bukan masalah sepele, katanya setelah melompat. Kebetulan kami kuat. Ketua Asosiasi Bayangan Xia Cheng, Gu Qincheng. Gu Qincheng, yaitu Gu Qincheng yang cukup berpengaruh di Xia Cheng, membuat orang takut. Gu Qincheng sudah ada. Situasi di Xia Cheng kemungkinan akan berubah. Hadirin sekalian, hari ini dengan perasaan sedih, kita berkumpul di sini untuk memberikan perpisahan terakhir kepada Ibu Lin Xiaolu. Nyawa muda telah pergi, dari sini debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Orang yang mengganggu akhirnya pergi. Hantu? Mayat hidup. Dia bangkit dari kematian. Di mana aku? Lin Xiaolu, kamu tidak mati? Kamu berani pura-pura mati untuk menakuti kami? Cepat keluar. Siapa Lin Xiaolu? Kenapa suaraku berubah? Kenapa tanganku jadi begitu muda? Wajahku kenapa begitu halus? Lin Xiaolu, siapa yang memberanikanmu? Berani bunuh diri dengan melompat dari gedung dan pura-pura mati menakuti orang? Iya, kakak. Kamulah yang mendorongku jatuh dari gedung. Apa yang kamu omongkan? Kami menganggapmu keluarga, tapi kamu sepanjang hari menggunakan cara-cara rendah. Untuk menjebak Tian Kai, Kak. Kamu tidak mau menikah ke keluarga Ye, tapi tidak bisa bunuh diri dan menuduhku. Ya. Kakak mendorongku lagi. Aku benar-benar tidak memprovokasinya. Anak durhaka, kamu masih berani berbuat kasar? Bukan aku. Tak peduli hitam putih, omong kosong saja, 3 orang ini adalah keluargaku. Kuberitahu, kulit dan dagingmu ini sudah ditetapkan oleh keluarga Ye. Dengan mahar 3 miliar, mau mati juga harus kawin dulu baru mati. Tangan kotor, lepas. Ayah, kakak pasti kepalanya rusak jatuh. Siapa yang dorong orang jatuh? Kamu aku tahu sendiri. Persatuan keluargamu tidak kuperduli, tapi kamu merusak urusan cuci tanganku. Bagaimana hitungnya? Anak durhaka berani berkelahi, hari ini pasti kuhukum. Lepaskan. Jual anak perempuan, masih mau sok kuasa. Pantas kau disebut ayah? Kau anak tidak berbakti. Aku lawan kau. Mati sana. Semua dengarkan baik-baik, Lin Xiaolu yang dulu sudah mati, keluarga Ye, siapa mau kawin silahkan. Siapa buatku tidak senang, wajar dia jadi manusia baru. Inikah kakakku yang penakut dan lemah itu? Sorot matanya. Seperti pernah membunuh orang. Lin Xiaolu di mana? Bunuh ketua kami, aku ambil nyawamu. Xianpao Taidan. Seragam hitam garis emas, mereka adalah kekuatan terbesar bawah tanah Xia Cheng. Persatuan bayangan. Musuhi persatuan bayangan, bisa punahkan keluarga. Yang bunuh raja bayangan itu dia, tidak ada hubungan dengan kami. Cepat pergi. Jangan sampai kulihat kalian lagi.
Kalian berdua masih ingat bela aku. Gadis kecil, kau bunuh ketua kami, sudah dekat ajalmu. Masih begitu sombong. Kalian berdua brengsek. Aku saja tidak kenal. Shen Pao, bagaimana kau bicara padaku? Sudah berapa kali kukatakan, orang persatuan bayangan. Dilarang tunjukkan cakar di luar, masuk kuping kanan keluar kiri. Cari pukul. Nada bicara ini, kenapa begitu familiar? Sudah berapa kali kukatakan, orang persatuan bayangan. Dilarang tunjukkan cakar di luar, masuk kuping kanan keluar kiri, cari pukul. Gerakan ini, nada bicara ini. Ketua. Gadis brengsek, kau berani sekali, percaya tidak aku akan. Aidan, 10 tahun lalu, kau dikepung geng Wilfire. Kalau bukan aku, yang halau pedang ini untukmu, di sini. Bukan cuma bekas luka. Ahu, Taishan, hati-hati Wu. ketua, benarkah itu kau? Bawa banyak orang masuk ke ruang duka. Mau apa? Tamparan ini, tenaganya sama. Ketua, benarkah kau? Apa kalian bengong? Cepat sapa ketua. Halo, ketua. Karena semua saudara ada di sini, mari kita selesaikan ritual cuci tangan emas. Ritual terakhir, minum anggur perpisahan, aku duluan. Ketua, tapi tidak ada anggur. Ganti dengan susu, hormat kepada langit. Ketua, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau menyusut? Tidak, siang, bangun sudah begini. Karena langit memberiku. Tubuh muda ini, aku akan hidup kembali. Mulai sekarang, jangan panggil aku ketua lagi. Aku mau kuliah. Lin Xiaolu. Dengan penampilanmu yang biasa saja, orang tuamu masih berani menyuruhku menikahimu? Benar, kau bahkan tidak layak mengikat sepatu Tuan Ye. Ayo, biar aku tandai wajahmu. Aku akan biarkan kau ikut aku. Tampang bagus tapi tidak berguna. Mulai hari ini, biar ibu latih tubuhmu jadi kuat. Ayo pergi. Lihat sekolahku dan teman-teman kecilku. Euro, mobil ini sengaja kubeli untuk antar kamu sekolah. Suka? Wah, tuannya baik sekali pada Lu Yuro. Tapi, bukankah tunangan tuannya Lin Xiaolu? Lin Xiaolu, anjing penjilat yang nilai tinggi tapi membosankan. Mana mungkin tuannya suka? Hati-hati. Turun dari mobil. Siapa yang tidak punya mata? Berani nyetir nabrak aku. Siapa kau? Berani dorong aku. Jin Xian dari Shadow Guild. Tadi siapa yang teriak di jendela mobilku? Salah paham, aku yang tidak punya mata. Cepat selidiki, siswa baru yang masuk hari ini. Dari kelas mana? Kalau bisa berhubungan dengan putri Shadow Guild. Keluarga Y akan naik derajat. Ketua, sendirian kuliah bisa tidak? Bagaimana kalau kami ikut masuk? Kalian berdua ikut, guru akan kira. Kau di dalam seharian, pasti kecanduan rokok. Siswa harus seperti siswa, mana bisa merokok? Kalau tidak bisa mengendalikan diri, ngapain sekolah? Sibuk saja, jangan ganggu ibu belajar. Ayo pergi. Ziyuan, ini bekal yang kubuat khusus untukmu. Coba, cocok tidak rasanya? Terima kasih, aku sudah makan. Dan tolong jangan ganggu aku baca buku. Zimin, Lin Xiaolu, kenapa? Sarapannya belum dikirim. Aku kelaparan nih. Tinggal 5 menit lagi. Dalam 5 menit, dia pasti lari ke sini kayak anjing, hahaha. Yazmin, tolong suruh dia diam. Suara bisa, lo, aku ya. Buat kau. Atau cuma bisa cari perhatian dengan ngebully cewek? Kalian nggak usah nunggu. Mulai hari ini, Lin Xiaolu nggak akan datang lagi. Dia nyinggung Shadow Society, mungkin udah dibuang ke sungai. Jadi umpan ikan. Siapa yang manggil? Siapa nih? Keren banget. Murid baru, ya? Kamu Xiaolu? Lin Xiaolu, kok bisa berubah gini? Kenapa? Terlalu cantik ya? Wah, si kampungan hari ini jadi keren ya. Gaya gini, jangan-jangan mau menarik perhatianku? Lin Xiaolu, kamu pikir
Ganti penampilan kayak orang berkelas. Yang Master Ye bakal melirikmu? Muka kayak kamu di tempatku, buat ngambil minum aja nggak layak. Dari mana pedenya? Pak, Lin Xiaolu, suka apa sih? Sarapanku mana? Mulai hari ini, gue berhenti jadi babu buat kalian. Lin Xiaolu, berhenti. Ayo, Lila. Pasti kamu kesiangan, jadi nggak beli sarapan, kan? Ingat nggak hukumannya kalau nggak beli sarapan? Air. Lutut. Bersihin sepatu aku sama Euro. Lihat kan? Dia anjingku. Gong Huan cuma bisa. Aku. Harus berlutut dengan 2 kaki, ya? Aduh, rambutku. Aduh, makeupku. Sadar belum? Air. Kalau belum, gue guyur lagi 1 botol. Lin Xiaolu, balik sini. Hari ini kalau nggak kasih penjelasan ke Euro, jangan mimpi mau masuk kelas. Tangkap dia. Dasar jalang. Berani melawan yang Master Ye. Ganti baju doang udah gatal ya? Ngomong lagi, gue bikin kamu nggak bisa bicara seumur hidup. Sekarang bisa mulai kelas? Waduh, auranya, kekejamannya keren banget. Astaga, ini masih si cewek kampungan itu? Lin Xiaolu? Kenapa aku tiba-tiba ngerasa? Lin Xiaolu punya aura dewi ya? Apa aku sudah gila ya? Xiaolu, kamu baik-baik saja kan? Hari ini kamu kok seperti berubah jadi orang lain. Sudah cukup dipegang-pegang, teman. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu baik-baik saja kan? Wajahmu memang lumayan. Apa yang aku pikirkan? Xiaolu, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kalau begini, mereka malah akan semakin membalasku padamu. Jadi apa? Seperti dulu, berlutut minta mereka lepaskan? Kamu bisa lapor ke guru, atau aku yang lindungi kamu. Xiaolu kecil. Si kutu buku, guru itu mengajarimu belajar. Logika murid baik-baik seperti ini tidak bisa melindungi perempuan. Xiaolu, dulu kamu bukan seperti ini. Kelas, hari ini ujian tengah semester, waktu ujian 2 jam. Ziwan, serahkan kertas setengah jam lebih awal. Tolong bagikan kertas ujian ke teman-teman. Xiaolu, semester ini. Kamu selalu juara 1 sekolah, kali ini aku tidak akan kalah darimu. Aku juara 1 sekolah? Setiap kata bisa dibaca, tapi digabung kok tidak ngerti. Ini lebih ribet dari periksa buku besar, soalnya 1 pun tidak bisa. Sangat memalukan, harus cari yang bisa bimbing. Oke, Guan RY di atas, adik baru masuk sekolah. Tidak paham aturan di ruang ujian, mohon yang mulia buka mata. Berikan petunjuk lewat mimpi. Lihat, Lin Xiaolu lagi ngapain? Lin Xiaolu setiap kali selalu ranking 1 seangkatan. Jangan-jangan ini jurus rahasia. Kita coba juga. Dia kenapa sih? Kok sepertinya berubah jadi orang lain? Dia kan juara kelas, mungkin merasa soalnya terlalu mudah. Inikah keyakinan seorang juara kelas? Tenang, tidak boleh bicara. Ujian tinggal 30 menit lagi. Yang sudah selesai bisa kumpulkan lebih awal. Sepertinya harus pakai jurus andalan terakhir. Pendek. Pilih yang pendek. 3 pendek 1 panjang, pilih yang panjang. Dia sudah selesai nulis? Masih, aku belum nulis setengahnya aja belum. Lihat, ini namanya gaya, ini namanya kelas. Ini namanya juara kelas, keren banget Lin Xiaolu. Hari ini kamu lumayan menarik. Zimin tersenyum ke si imut itu. Pintar belajar emang hebat apa? Si sakit-sakitan. Nanti di pelajaran olahraga, lihat aku mainin kamu. Bu Guru, sepertinya aku lupa tulis nama di kertas ujian tengah semester. Cepat ambil kembali, tulis namanya. Lin Xiaolu, hidupmu juga tidak berguna. Beasiswa ujian akhir semester ini adalah milikku dan cintamu. Di mata orang tua, cinta juga akan sepenuhnya kehilangan nilainya. Sudah ketemu? Murid baru pagi ini, di kelas mana? Sudah kutanya, hari ini sama sekali tidak ada murid baru yang masuk sekolah. Ada yang lihat dia. Dia sepertinya masuk ke kelas kita. Apa? Jangan-jangan di kelas kita bersembunyi seorang putri dari Shadow Society? Cari lagi untukku. Baik. Lihat, Lin Xiaolu lagi ngapain di situ? Dia kesurupan ya? Pura-pura aja. Lagi-lagi cara baru buat narik perhatian yang Master Ye. Masih muda,
Tapi badan ini lebih parah dari parang berkarat. Lebih susah dipakai. Harus latihan lebih keras. Yes, Himin. Fang Xiwan, kalian berdua. Bantu angkat pintu kaca temper baru sekolah. Yang lain latihan lempar tangkap karung pasir bagi kelompok. Lin Xiaolu, lihat kamu sendirian kasihan. Main karung pasir sama kita yuk. Xiaolu, saya setuju. Aku tidak tahu. Kalian mau ngapain? Fang Xiuan, kau mau kita lepaskan Xiaolu? Boleh juga. Asal kau setuju les malam sama aku lepaskan dia. Aku. Ngapain? Aku nggak butuh kau lindungin. Kebetulan. Aku mau main karung pasir. Xiaolu, dia kan dulunya atlet. Akibatnya waktu lalu apa? Lupa? Kebetulan, olahraga juga keahlianku. Gaya bicaranya nggak kecil juga. Dulu-duluan, lempar karung pasir kan. Cedera ringan wajar saja. Siapa yang lari? Lapor ke kepala sekolah, dia anjing. Boleh juga. Lihat kalian beberapa orang, manja-manja. Kalau kalah jangan nangis. Kamu, Lin Xiaolu si bebal olahraga ini. Berani tantang jagoan, cari mati? Bagaimana kalau kasih tahu kepala sekolah aja? Kalau beneran kejadian telat. Euro, main-main aja, jangan sampai ada korban jiwa. Zimin, khawatir sama dia ya. Lin Xiaolu, aku awalnya nggak mau berlebihan. Kau yang maksa aku. Xiaolu, karung kecil kayak gini, nggak seru. Gimana kalau kita main yang ini? Yang di dalam ini bukan pasir, tapi batu kerikil. Lin Xiaolu, tunggu saja mukamu rusak. Kalian cari mati? Xiaolu ada kemajuan loh, kok nggak kena? Kalian mau ngapain? Aku nggak main lagi. Xiaolu, kamu yang minta main, sekarang jangan mundur ya. Cepat, kita harus membuat Xiaolu merasa puas bermain. Xiaolu, terima kasih. Aku mohon kalian berhenti main. Cukup sudah. Aku tidak mau masalah di sekolah jadi besar. Tidak mau main lagi? Sudah terlambat. Hari ini aku pasti melampiaskan amarahku. Dunia ini tak terduga. Siapa sangka raja bayangan yang perkasa bisa berubah jadi gadis imut setinggi ini. Tipe yang kusuka. Lebih baik ganti selera. Kalau ketua marah, nyawa kita taruhannya. Apa? Beraninya menyerang ketua. Semua wilayah timur berkumpul, ikut aku selamatkan ketua. Tadi berani sekali ya, sekarang kenapa takut? Aku bukan takut. Aku takut wajah kalian rusak, tidak bisa main lagi. Kamu sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku lihat nanti. Siapa yang tidak bisa main lagi? Tangkap bolanya. Meski aku cuma ingin sekolah dengan tenang, tidak mau cari masalah. Tapi kesabaranku juga terbatas. Ayo, ayo. Dia berdarah, berhenti main. Kita teman sekelas, ini keterlaluan. Lin Xiaolu yang minta mainkan kamu. Sekarang yang merusak suasana juga kamu. Membosankan. Mengelak saja. Kamu sama seperti ibumu yang pengecut. Cuma bisa menggoda pria dan bersembunyi seperti belatung. Seperti ibumu, pelacur penggoda pria, pantas mati muda. Ini namanya nasib sial tidak panjang umur. Lin Xiaolu, kamu adalah pembawa sial. Kamu menyebabkan kematian ibumu. Nanti akan menyebabkan kematian lebih banyak orang, menyebabkan. Kamu dan ibumu sama, pembawa sial. Markas hilang. Itu karena kalian berdua yang membawa sial. Mulai sekarang, aku tidak izinkan kamu menyebut ibuku lagi. Mulai hari ini, aku, Gu Qinchen, membentuk kelompok sendiri, memutuskan hubungan denganmu. Seperti dia, bintang sial, siapa dekat siapa sial. Haha, bahkan teman yang main denganmu juga tidak akan berakhir baik. Hahaha. Ahahaha. Wah. Yes. Aku kena Xiaolu. Kenapa kamu tidak bergerak? Tidak ada tenaga lagi? Nanti akan sakit, loh. Apa? Kalau kalian cari mati, aku kabulkan. Sekarang, giliranku.
Ahaha, Kenapa berat sekali? Ini pintu ruang keuangan. Tentu berat, anti maling. Ah, tadi yang terbang itu peluru ya? Lintasannya parabola. Kontrol bolanya luar biasa. Xiaolu, kamu gimana? Euro, wajahmu. Aduh, wajahku. Euro, Refleks secepat ini berani ngaku jago? Kalau bukan karena tubuh ini terlalu lemah, wajah kalian udah hancur. Makasih Lin Xiaolu, kasihanilah kami R. buat menarik perhatianku, kamu sampai nyontek pukul karung? Pasti latihan lama buat hari ini ya? Zimin, aku sakit banget. Kamu gak bisa biarin dia. Euro, tenang, pasti ku balas dendam buatmu. Tahan dia, aku mau tampar wajahnya. Berhenti. Ini kelas. Xiaolu, kamu pergi dulu. Minggir sana. Ganggu aja. Fokus belajar. Cuma tahu berantem doang. Kalian bakal nyesel. Kamu berani ngasih tahu aku? Lihat, ini namanya selesain masalah. Ini masih Lin Xiaolu? Kalian pada ngapain? Sial, jangan-jangan aku bakal dikeluarin? Kepsek yo, Lin Xiaolu lempar karung ke orang. Wajah kami sampai luka kena dia. Lin Xiaolu. Kalau gara-gara ini dikeluarin dari sekolah, mimpi masuk univ bakal hancur. Aku, Gu Qingcheng, bisa jadi raja bayangan. Bukan cuma modal berantem doang. Kepsek, akhirnya Anda datang. Xiaolu, jangan nangis dulu. Cerita, ada apa sih? Euro, aku tahu nilai olahragaku jelek. Gak bisa ngikutin teman-teman, tapi kamu juga jangan maksa aku. Main sama kamu. Lihat, tanganku sampai lecet. Bukan kamu? Aku tahu gak boleh nolak kebaikanmu. Maaf ya, Euro. Aku minta maaf. Tolong jangan marah. Lu Euro, kamu jago olahraga, harusnya bimbing teman. Masa pakai kekuatan nakut-nakutin? Kepsek, aku yang korban. Jatuh. Adik Tianhai, aku tahu aib keluarga gak boleh dibeberin. Tapi aku beneran udah mentok. Sejak dulu, Bibi Zhang pakai cara-cara supaya hamil Tianhai. Rumah ini udah gak ada tempat buatku lagi. Kepsek, aku gak minta banyak. Cuma pengen belajar dengan tenang. Tolong suruh mereka kasih aku jalan hidup. Memangnya belajar rajin, jadi anak baik itu dosa? Kamu tutup mulutmu. Ibu kamu yang tidak mampu mempertahankan suaminya. Kamu, anak yang membawa sial. Membunuh ibu kandungmu, berani-beraninya kembali merebut milikku. Apa? Lin Tianhai ternyata anak selingkuhan. Anak selingkuhan berani begitu sombong. Sungguh keterlaluan. Ternyata dia sama seperti ibunya, bukan orang baik-baik. Dari kecil dia sudah menderita banyak. Kedepannya jangan terlalu menekannya. Jangan dengarkan omongannya. Akulah putri keluarga Lin. Yang sah? Kepala sekolah, jangan percaya dia. Dia sedang berakting. Tadi kamu, maki ibu Xiaolu berumur pendek. Kami semua dengar. Kamu tadi, maki Xiaolu bintang sial. Makianmu terlalu kasar. Lin Tianhai, kamu berani menghina keluarga teman. Di sekolah, ini perbuatan sangat buruk. Kamu mau merusak reputasi sekolah kami? Kepala sekolah, kamu tertipu. Tadi dia tidak seperti ini. Cukup. Lin Xiaolu adalah murid teladan. Berprestasi, kalian tidak belajar darinya. Malah berani mengganggunya. Ini harus ditangani serius. Kamu dan Lu Euro, panggil orang tua kalian. Datang ke ruanganku. Sudah, Xiaolu, ada kepala sekolah. Mereka tidak berani apa-apa. Kepala sekolah, salah dong. Tadi dia yang lukai kami. Ia kepala sekolah, wajah kami rusak. Masa kami lukai diri sendiri? Bahkan kalau Lin Xiaolu yang lakukan. Itu karena kalian ganggu dia dulu. Dia membela diri, baru bertindak begitu. Ah. Zimin, aku tiba-tiba pusing. Lin Xiaolu, cepat minta maaf pada Euro. Dia yang ganggu aku. Kenapa aku minta maaf? Lin Xiaolu, kira ada kepala sekolah dukungmu. Bisa selamat? Ayahku segera datang. Cukup satu kata darinya, kamu bisa diusir dari sekolah. Ayahmu siapa? Tiankai, wajahmu kenapa? Ayah, ibu, kakak yang pukul aku.
Orang Shadow Society ternyata tidak bunuh dia. Lin Xiaolu, kamu berani ganggu Tianai lagi? Aku tidak akan maafkan. Ayah, buru-buru panggil aku kenapa? Buat masalah? Ternyata ayah Ye Ximin itu adalah ketua direksi Ye Hailong. Grup Ye, didukung oleh Shadow Society, adalah grup keuangan terkemuka di kota ini. Tidak heran anak ini begitu berani di sekolah. Lin Xiaolu ini adalah masalah besar. Lin Xiaolu, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Apakah akan minta maaf atau tidak? Tuan Ye, tak kira putra bapak ada di sekolah kami. Hanya sedikit perselisihan antar teman, tidak apa-apa. Xiaolu, karena mereka terluka, minta maaf saja. Mereka yang salah duluan. Mengapa aku harus minta maaf? Hanya karena dia. Kamu ingin menarik perhatianku, tapi lihat situasinya dong. Kalau tidak menyerah, kamu akan dikeluarkan. Sebelumnya dia cuma gadis lemah. Tapi aura hari ini sangat berbeda. Oke, kau pikir aku tidak berani melakukannya? Jangan menyesal, ayah. Lin Xiaolu melempar Hiro dengan kalung pasir dan menolak mengakui kesalahan. Sekarang juga keluarkan dia. Xiaolu, aku seharusnya tidak ikut campur urusan anak-anak. Tapi keluarga punya aturan, sekolah punya tata tertib. Kamu calon menantu keluarga Ye, harus tahu aturan. Lakukan seperti kata Ximin, hari ini kita lupakan. Aku mau kamu berlutut, biar aku tampar 10 kali. Kepala sekolah Yo, Paman Ye. Sebelum meminta Lin Xiaolu minta maaf, haruskah kita selidiki faktanya dulu? CCTV di lapangan sudah merekam semuanya. Fang Xiwan. Siswa yang 5 tahun, aku setujui. Aku sangat menghargaimu, jangan sia-siakan masa depanmu demi gadis ini. Paman Ye, Xiaolu di sekolah selalu diperlakukan semena-mena oleh Ye Ximin, disuruh-suruh seperti pembantu. Semua teman sekelas melihatnya. Dia cuma melawan sedikit hari ini, tapi bapak langsung menyalahkannya. Membelanya. Sebagai ketua direksi, tidak aku jadi bahan tertawaan? Xiwan, di sini bukan tempatmu bicara. Kamu keluar dulu. Kepala sekolah. Apa tata tertib sekolah kita? Kebaikan, persahabatan, kebajikan. Perbuatan kalian hari ini, pantaskah dengan kata-kata itu? Kamu. Si kutu buku Fang, sok pahlawan apa? Sudah cukup. Keluarlah dulu. Bahkan kalau kamu benar-benar berlutut, mereka tidak akan mudah memaafkanmu. Berlutut padanya? Keluarga Ye itu apa? Tuan Ye, kepala sekolah Yo, maafkan kami. Kami tidak mendidiknya dengan baik. Lin Xiaolu, kamu ngomong apa sih? Tuan Ye jangan marah. Kamu gila. Cepat minta maaf. Lin Xiaolu. Tak kusangka kau begitu keras kepala. Hanya untuk memperdebatkan siapa yang benar. Tapi jangan lupa, keluarga Ye bisa menghancurkan nasibmu. Kuberi kau satu kesempatan. Tarik kembali ucapanmu, lakukan apa yang dikatakan Ximin. Keluarga Ye bisa memaafkan tanggung jawabmu. Xiaolu, dengarkan orang tuamu. Minta maaflah pada Paman Ye. Wah, keluarga Ye sungguh angkuh. Dengarkan baik-baik. Sekarang bukan keluarga Ye yang menuntutku, tapi aku yang akan menagih utang pada keluarga Ye. Cara duduknya, auranya, bagaimana dia bisa begitu tenang? Bahkan di depan ayahku, gadis ini sampai membuatku merasa sedikit tegang. Lin Xiaolu, berdiri kau. Masih pantaskah kau disebut siswa? Kau gila? Sebagai siswa, sekarang aku cuma bisa berlutut minta hukuman. Atau dikeluarkan. Karena salah atau benar sama saja. Lebih baik aku duduk dengan nyaman. Lin Xiaolu, siapa kau ini? Berani menagih keluarga Ye? Pak Ye adalah orang terkaya di Xiacheng. Dia baru disebut orang terkaya kalau aku bilang begitu. Kau pikir kau siapa? Tahukah kau sandaran keluarga Ye? Adalah Shadow Society Xiacheng, wakil ketua Wang Taishan. Wang Taishan adalah tangan kanan Raja Gu Qincheng dari Shadow Society. Menghina ayahku berarti menghina seluruh Shadow Society. Lin Xiaolu, kau sangat mengecewakanku. Kukira kau berpendidikan dan sopan, ternyata cuma orang bodoh yang bicara ngawur. Wang Taishan? Shadow Society? Lalu apa kalau aku menghina? Tak tahu aturan, dangkal dan bodoh. Keluarga Lin. Sungguh membesarkan anak perempuan yang hebat. Tampaknya permainan ini tak perlu lagi. Jangan, Pak Ye. Xiaolu dia beberapa hari lalu jatuh dari gedung dan kepalanya cedera. Jangan seriuskan dia. Kami akan membujuknya. Lin Xiaolu, kau mau menghancurkan keluarga Lin? Cepat minta maaf. Saat aku dibully, tak kulihat kalian peduli sedikit pun. Sekarang malah bantu orang luar memaksaku berlutut. Sungguh keluargaku yang baik hati. Kau tak terselamatkan. Tak mau minta maaf? Berani kau kubunuh. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Jas hitam garis emas. Itu Wang Taishan dari Shadow Society. Dan Meng Lei. Dua raksasa ini jarang muncul. Begitu mereka datang, seluruh Xiacheng akan berubah total. Kenapa mereka tiba-tiba datang sini, datang sini? Ketua Wang, kedatangan Anda yang mulia, ada keperluan apa? Dengar-dengar ada yang berani ganggu Nona Besar Persatuan Bayangan. Berani sentuh Nona Besar kami, cari mati ya? Nona Besar Persatuan Bayangan ternyata juga di sekolah ini. Siapa sih Nona Besarnya? Nasibnya bagus banget. Di sini yang berhak berhubungan dengan Persatuan Bayangan cuma keluarga Ye. Yang paling dekat dengan keluarga Ye cuma Lu Yuro. Lu Yuro, ternyata Nona Besar Persatuan Bayangan. Ternyata hubungan keluarga Ye dengan Persatuan Bayangan. Sungguh luar biasa ya, Ketua Wang. Yuro dan anak saya tumbuh bersama sejak kecil. Tak disangka,
Dia ternyata nona besar keluarga Anda. Tenang saja. Ke depan saya pasti akan lebih perhatikan Nona Lu. Tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Apa-apaan ini? Oh ya Ketua Wang, Anda datang tepat waktu. Di sini ada perempuan liar yang sombong dan semena-mena. Tidak hanya di sekolah, Nona Yuro dan Simin, tapi juga lancang melawan orang tua. Sungguh tak tahu aturan. Bukan begitu. Justru Lu Yuro dan Ye Zimin yang terus-terusan menggertak Xiao Lu. Lin Xiaolu, penampilanmu hari ini memang membuatku terkesan, tapi sayangnya kau keterlaluan. Sampai mengusik persatuan bayangan, aku tak bisa lindungi kau. Persatuan bayangan, kebetulan aku juga ada urusan dengan mereka. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Ayah ibu, kakak ganggu. Nona besar persatuan bayangan, berarti keluarga Lin kami. Akan celaka dong. Lin Xiaolu, kau anak durhaka. Cepat minta maaf pada Ketua Wang dan keluarga Ye. Kau mau lihat keluarga Lin kami dihabisi persatuan bayangan. Baru puas ya? Bukankah kita sudah putus hubungan? Hidup matiku apa urusannya dengan kalian? Sudah tahu kau perempuan jahat bandel begini. Seharusnya dulu aku tak perlu kasihan bawa kau dari desa. Kakak, apa kau mau dorong keluarga Lin ke jurang maut? Kalian sekelompok orang bodoh. Kau binatang tak tahu berterima kasih. Aku hajar kau. Berhenti. Berani pukul nona besar kami, kau cari mati ya? Nona besar. Nona besar persatuan bayangan. Ternyata Lin Xiaolu. Ketua membungkuk hormat pada nona besar. Ini terbalik. Mungkinkah dia? Mereka sepertinya pada. Lin Xiaolu terlihat sangat hormat. Inikah cara keluarga berpengaruh memanjakan putrinya, Ketua Wang? Apa kalian keliru? Lin Xiaolu, si binatang itu. Bagaimana bisa jadi putri keluarga Anda? Bangsat, kau siapa? Berani tidak hormat pada putri kami? Tidak, tidak. Saya buta mata, mohon tenang. Ketua Wang, ini salah paham, maafkan kami. Jangan dihiraukan. Salah paham? Tadi kau suruh aku berlutut. Tampar aku 10 kali? Lin Xiaolu, kejadian dulu tak kupermasalahkan. Statusmu sekarang sudah pantas untukku. Berdasarkan Ketua Wang, aku bisa beri kesempatan. Menikah denganku, asal kau berperilaku baik. Keluarga Ye pasti tak akan merugikanmu. Benarkah? Kau tak permasalahkan? Aku yang akan tagih. Suruh mereka berlutut, tampar masing-masing 20 kali. Kau pikir aku peduli dengan ikatan pernikahan sampah ini? Sampah seperti kau yang sok tahu. Tak pantas mengikat sepatuku. Tidak, kau berani? Dasar bodoh. Kau mau bunuh keluarga Ye? Cepat minta maaf pada Lin Xiaolu. Xiaolu, Ketua Wang menerimamu sebagai putri. Kenapa tak beritahu kami lebih awal? Supaya kami juga ikut senang. Ya Xiaolu, kita satu keluarga. Kapan kau sempat, ajak beberapa ketua. Makan di rumah. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Lin. Salah satu keluarga dengan kalian. Lihat, kau marah lagi, kita kan. Keluarga sedarah, tulang patah masih tersambung. Iya, dulu kami hanya marah. Jangan terlalu dipikirkan. Tadi kau suruh aku berlutut minta maaf. Lalu drama kekeluargaan ini. Sayang Oscar tak beri kalian aktor terbaik. Kakak, ayah ibu memikirkanmu. Bagaimana bisa berkata begitu? Dan kau, aku sudah banyak lihat gadis palsu sepertimu. Kalau masih main licik, setiap ketemu. Aku, kita pergi. Zimin masih menatapnya. Lin Xiaolu, tunggu saja. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Wang dan Shadow Society terkenal kejam. Kenapa mereka tiba-tiba menerima Xiaolu sebagai putri? Ini sangat aneh. Ayah, ibu, aku akan menyelidiki ini. Minum teh dulu untuk tenangkan diri. X, pahit dan sepat. Teh apa ini, Bully? Rasa teh hari ini benar-benar beda. Kamu kerjanya bagaimana? Dulu, saat putri masih di rumah. Teh pagi dan malam selalu dia yang seduh sendiri. Dia tahu bapak susah tidur, jadi ditambahin longan. Dan madu, katanya bisa bikin tenang. Aku juga ikut cara dia. Tapi rasanya tetap beda. Wan Qin, Xiaolu jadi putri Shadow Society. Keluarga Lin bisa andalkan dia. Untuk dekat diri dengan paman dari Shadow Society. Betul. Dengan hubungan ini, siapa berani hina kita? Tapi apa dia mau pulang? Darahnya tetap darah keluarga Lin. Hubungan ini tak bisa dia tolak. Tian Ai, panggil Lin Xiaolu pulang. Katakan orang tuanya rindu, suruh dia pulang. Ayah, aku takut. Kakak galak, nanti dipukul. Tian Kai, ini demi masa depan keluarga Lin. Kamu adiknya, mana mungkin dia pukul? Cepat, dengar kata. Ketua, kemana saja? Gerah di sekolah, keluar cari udara. Ada apa? Cepat pulang, sudah larut malam. Sendirian di luar bahaya. Dulu aku sendiri di jalanan, tangan kosong. Kalahkan belasan orang. Kamu waktu itu masih ingusan. Sekarang malah khawatirin aku? Tapi kamu kan cewek. Banyak omong. Lu Yuro, mau apa lagi?
Xiaolu, beraninya kamu merayu Zimin. Tenang, aku tak tertarik rebut. Si sok tahu bodoh itu. Berani-beraninya kamu hina Zimin. Lin Xiaolu, di sini sepi. Siapa lagi yang mau bantu kamu? Serang! Kamu ganggu orang yang salah. Bersiaplah mati. Cuma segini, Lu Yuro. Orang yang kamu cari payah sekali. Diam saja apa? Tangkap dia! Tangkap dia! Ayo. Aduh, kok gak bisa ngapa-ngapain ya? Semuanya berhenti. Berani ganggu nona besar kami? Mau mati ya? Seragam hitam garis emas. Itu orang Shadow Society. Kakak besar, ampun. Kami gak tahu itu nona besar kalian. Itu dia. Dia yang bayar kami buat dateng. Bukan aku? Bajingan. Hari ini di sekolah, hukuman buat kalian masih kurang keras ya? Mengle. Nakutin aja udah cukup. Jangan buang-buang tenaga. Kalau ketahuan ganggu dia lagi, gua rusak muka lo. Pergi. Ketua, lo baik-baik aja kan? Gak apa-apa. Cuma badan ini terlalu lemah. Aku harus rajin olahraga nih. Ketua, mau latihan gimana? Kami pasti temenin. Aku ada ide. Ketua, yakin bisa gini? Pasti bisa. Cepetan. Jangan berhenti. Lin Xiaolu, Ketua Wang. Kalian ngapain sih? Lagi main-main aja. Mainnya sampai segitunya? Jangan-jangan, mereka gak terima lo jadi nona besar, tapi pakai nama nona besar. Buat nyiksa lo kayak mainan, balas dendam buat ketua gu. Lo salah, kami gak. Bagus banget. Udah gua bilang, kayak lo yang kampungan bego gini. Masa bisa jadi putri Shadow Society? Lin Xiaolu, lo pantas. Lo cari gua buat apa sih? Kukira lo bisa lolos dari ini. Ternyata nasib lo emang gak bagus ya, Ketua Wang. Nangani Lin Xiaolu si tulang keras ini. Tolong habisin, jangan biarin dia mati enak-enak. Entar malah dikasihanin. Hahaha. Ketua, cewek ini kayaknya otaknya gak beres. Mending dibuang aja. Badut kecil lucu juga kok. Gak makanya, bisa gak lo matiin lagu pahlawan itu? Gak nyambung ah. Siap ketua. Bukannya ini lagu tema Shadow Society ya? Lagu ini nyala semua kumpul. Ketua, sekarang kan cewek mahasiswa, mana ada cewek? Pakai lagu kayak gini buat BGM? Paling gak harusnya. Sayap bidadari. Udah. Lo malah lebih aneh. Coklat yang suruh beli. Udah beli belum? Pergi. Gangguan stres pasca trauma bisa bikin perubahan kepribadian. Psikologi, kayak ganti orang, tahu psikologi. Kalau nggak ditangani cepat, ntar bisa berkembang jadi. Psikologi, nggak bisa. Xiaolu nggak boleh distimulasi lagi. Tadi malam gue lihat sendiri. Lin Xiaolu nikah sama orang Shadow Society. Ditarik pakai motor, diseret lari. Bos Wang, ini siksaan pelan-pelan, ngerjain dia atas nama nona besar. Kayaknya Lin Xiaolu kali ini udah tamat. Zimin kita harus buru-buru nih. Sebelum dia dimatiin, bikin dia ngasilin nilai maksimal. Iya kan? Zimin, jangan-jangan lo khawatir sama Lin Xiaolu? Gue mana mungkin khawatir sama si manis itu? Nanti dia masuk sekolah, lihat aja gue ngurusin dia. Yes Jimin. Gue tantang lo adu 1 lawan 1. Kalau gue menang, lo semua nggak boleh ganggu Xiaolu lagi. Fang Ziwan lo gila ya? Lo mau blind Lin Xiaolu, lawannya Xiaoyang. Jago basket ini, duel 1 lawan 1? Mau jadi pahlawan? Nggak ngukur diri sendiri, nih? 09 mau mati? Gue kabulin. Malu-maluin sendiri. Fang Xiwan lo itu siapa sih? Bersin aja mau saingin gue? Lin Xiaolu itu anjing gue. Kalau gue lihat lo lagi kayak lalat muter-muter deket dia, gue gebukin lo sampai mati. Xiaolu bukan anjing. Dia manusia. Manusia yang perlu dilindungi. Selama gue masih bisa gerak, gue gak bakal biarin lo sakiti dia semaunya. Gue bikin lo pura-pura 09. Si kutu buku Fang, badan lo kayak gini mau main basket sama dia? Mau pamer jagoan apa? Lin Xiaolu, lo lempar gue buat si kutu buku ini? Lempur ya lempar, perlu nunggu hari bagus? Ayo, gue anterin lo ke UKS. Ribet. Gue ingetin lo 9, cuma keluarga ye. Yang bantuin lo minta ampun Shadow Society. Di depan Wang Kaishan. Lo bisa ngomong gak sih, Cek? Umbang kain pakai topeng, muka tebel banget. Mulai sekarang 09. Fang gue yang edit. Dan siap, gue berangkat. Lin Xiaolu.
Lin Xiaolu, kau pikir dengan melempar bola pasir, lalu ngotot di ruang kepala sekolah, itu sudah hebat? Cukup aku beri peringatan. Siapa yang dekat dengan Lin Xiaolu? Berarti melawan keluarga Ye. Siapa yang berani? Kami berani. Xiaolu, kelas olahraga kemarin. Terima kasih sudah menolongku. Tangannya luka, biar aku tempelin. Xiaolu, ini sudah akibat ibu. Kisahmu kemarin sudah tersebar di sekolah. Kau berhadapan dengan tekanan ketua Ye, tapi tak takut sama sekali. Awalnya jauh lebih kuat daripada orang yang cuma mengandalkan keluarga. Untuk sombong, 2 kali lipat lebih baik. Keren banget, teman Xiaolu. Minum balut dingin, gua berdarah. Kalian sungguh mau demi si jalang ini. Melawan keluarga Ye dan Yuro. Xiaolu tidak bersalah, mengapa kami harus mengincar Xiaolu, Lin Tiankai? Kau pikir dengan terus-terusan mengganggu Xiaolu bisa memutihkan statusmu? Xiaolu yang asli. Kau cuma anak haram. Omong kosong. Kau yang ngomong kosong. Kalian membantu Lin Xiaolu. Hati-hati bernasib sama dengannya. Lu Yuro, selain adu domba, bisa apa lagi? Xiaolu lebih cantik dan lebih baik darimu. Kau tak pantas jadi ratu sekolah. Cukup, kalian mau melawan. Ye Ximin? Ye Ximin, selain punya ayah hebat. Dulu Xiaolu selalu mengikutimu, No 9 benar-benar bodoh. Kau tak pantas untuknya. Kau lihat, sekarang masalah kalian bertiga, apakah masih bisa? Belahan, terima kasih semuanya. Hadiah taruh di kursiku saja. Nanti ada masalah, cari aku. Xiaolu, luka kecil ini tak apa. Aku bisa jalan. Biarkan aku bantu. Dokter tidak ada. Cuma membalut luka, tak perlu dokter. Duduk. Dia dekat sekali. Xiaolu, kapan kau belajar? Teknik menangani luka ini? Ini bukan apa-apa. Dulu saat berkelahi dengan kawan-kawan di timur, berebut wilayah. Berkelahi? Berebut wilayah apa? Maksudku, dulu aku kerja paruh waktu berebut pekerjaan, jadi sering terluka. Pasti orang tuamu. Dan Ye Ximin selalu menyakitimu. Sehingga kau belajar semua ini. Hang, Xiaolu, tipe cowok seperti apa yang kau suka? aku, pria harus kuat dan tangguh, bisa bertarung untuk menjaga wibawa. Bagaimana caranya supaya bisa bertarung? Pertama, punya badan yang kuat dan berotot, lalu latihan bela diri. Aku punya teman, dia juga pengen bisa bertarung. Tapi umurnya udah seumuran aku, nih. Masih sempet gak, sih? Mimpi kali. Bela diri itu dari kecil udah harus latihan. Umur segini, udah telat banget. Luka udah dibalut, ya. HM? Kenapa kamu? Gak. Barusan ngomongin dulu. Sekarang, yang penting berpendidikan. Pria yang berilmu juga oke. Ini buat kamu. Makasih kemarin belain aku. Duluan, ya. Pria berpendidikan. Xiaolu. Sebentar lagi pengumuman nilai ujian semester. Belum tentu aku kalah sama kamu. Ya udah, aku ucapin selamat dulu deh. Ayah, ibu, juara 1 ujian tengah semester ini pasti aku. Tunggu aja lihat aku naik panggung terima penghargaan. Yan Ai, kalau kamu dapat juara 1, ya udah Ju. Bukan cuma dapat beasiswa, tapi juga bikin keluarga Lin. Jadi kebanggaan di kalangan Xia Cheng. Selama ini, setiap ujian tingkat, juara 1 selalu kakakmu. Kalau kali ini kamu yang dapat juara 1, ayah bisa dengan layak serahkan perusahaan keuangan Lin ke kamu. Tenang, ayah. Kuda, aku pasti gak bikin ayah kecewa. Lin Xiaolu, kenapa Lin Tianlu? Selalu kamu yang juara 1, Lin Tianlu. Lin Tianlu, kali ini aku lihat kamu masih bisa sombong gak? Kak, akhir-akhir ini baik-baik aja? Ketua uang mereka. Gak ganggu kamu kan? Aku selalu khawatir sama kamu. Tapi aku gak bisa menghubungi kamu. Aku takut banget kamu kenapa-napa. Dasar brengsek, jauh-jauh dari kita. Kamu udah bukan keluarga Lin lagi. Nyelimpetin Shadow Society, masih mau nempel sama kita? Sialan. Ayah, ibu, kali ini aku rebut juara 1 kakak. Aku takut dia gak terima. Xiaolu, kalau kamu berani ganggu Tian Ai terima penghargaan, aku gak bakal maafin kamu. Dia tuh orang bego, isi otak kosong melompong. Bisa juara 1? Percaya diri dari mana? Ayah, ibu, kayaknya kakak pasti nilainya jelek. Jadi kesel dan ngomong kasar ke aku. Lin Xiaolu, kamu sendiri malas belajar. Nilai jelek ya wajar. Masih berani fitnah Tian Ai di sini. Dulu aku juara 1 terus, kamu gak senang? Malah nyindir habis-habisan. Sekarang dia, Lin Tiankai. Percaya diri banget. Kalian udah buru-buru berdandan rapi ya? Masa lalu kamu juara 1 itu gak guna sekarang? Itu kan dulu. Juara 1 hari ini adalah Tian Ai. Kamu pikir kamu siapa? Bisa gonggong di sini. Hasilnya belum keluar, jangan terlalu percaya diri dulu. Entar malu-maluin aja. Kakak sekarang beda. Kita lihat nanti.
Xiaolu, kamu datang. Nilai ujiannya. Tinggal 5 menit lagi keluar. Meski kamu selalu juara 1, tapi kali ini aku persiapan 3 bulan. Aku yakin bisa ngalahin kamu. Fang Xiwan, hemat deh tenagamu. Ujian tengah semester, kamu belum pernah menang lawan Xiaolu. Kalau mau menang, kecuali Xiaolu ngasih kamu soal esainya. Aduh, jawabanku yang nomor 1 itu cuma nebak semua. Hai teman-teman, persahabatan nomor 1, ujian nomor 2. Yang penting usaha, peringkat gak penting. Lihat tuh Xiaolu, rendah hati banget. Belum keluar hasil udah mulai ngibur kita. Kayaknya Xiaolu kali ini performanya bagus banget. Jangan-jangan mau pecahin rekor sejarah. Sayangnya yang pecahin rekor cuma aku. Lin Tianai, kamu aja peringkat 30 besar. Belum pernah masuk, berani ngomong gede. Fang Xiwan, kamu seharian muter-muter. Sama Lin Xiaolu, cuma karena nilainya lebih bagus dari aku. Mulai sekarang, aku gantiin posisinya di hatimu. Lin Xiaolu, berani gak taruhan sama aku? Yang kalah teriak 3 kali ke kelas. Aku anak haram. Keluarga Lin gak ada hubungan sama aku, gak minat. Dia selalu percaya diri sama nilainya. Kenapa gak berani taruhan? Pancingan gak mempan, nilai Xiaolu. Gak perlu dibuktikan lewat taruhan kekanak-kanakan. Iyalah, aku aja gak percaya. Mau ngalahin Xiaolu? Mimpi kali. Tian Kai, tenang dulu. Sebenarnya urusan keluarga kalian, teman-teman gak terlalu peduli. Hari ini, aku mau buktiin ke kalian semua. Aku Lin Tian Kai, gak kalah sama dia Lin Xiaolu. Semuanya, jangan bilang aku pilih kasih ke anak sendiri. Hari ini aku janji serius. Siapa yang nilainya lebih tinggi, Xiaolu atau Tian Ai? Perusahaan keuangan Lin Group jadi miliknya. Perusahaan keuangan Lin Group itu nyawa keluarga Lin. Mendapatkan perusahaan ini, berarti M akan menjadi pengemudi masa depan keluarga Lin. Saya setuju. Setelah bicara lama, ternyata untuk ini. Xiaolu, bertaruh dengannya. Nilai akademik Lin Tian Kai. Apa yang bisa dibandingkan denganmu? Ini perusahaan yang datang siap. Tiba-tiba jadi percaya diri. Kalian jangan-jangan sudah mengutak-atik sesuatu? Bagaimana mungkin? Justru kakak, jangan-jangan tahu. Dirinya gagal ujian, bahkan keberanian untuk bersaing jadi juara pun hilang. Orang lain bisa juara atau tidak, saya tak yakin. Tapi meski semua jenius di dunia mati, dia takkan pernah jadi juara. Lin Tian Ai juara pertama. Naiklah, Tian Kai, naiklah. Mari kita ungkap hasilnya bersama. Tian Kai, terima konsekuensi taruhan. Terima konsekuensi taruhan. Peringkat nilai ujian tengah semester ini segera diumumkan. Xiaolu Tian Kai, silakan tekan tombol putar. Semua, lihat layar besar. Kakak, tak terduga kan? Belajar kerasmu. Lembar ujian sempurna yang kau serahkan, tertulis namaku. Segera, anak haram ini akan tertanam kuat di benak semua orang. Dan semua milik keluarga Lin, akhirnya hanya milikku. Putri yang sah. Ayah ibu, kenapa tidak tersenyum? Tak menyangkakan saya bisa dapat nilai sebaik ini. Lin Tian Ai, lihat ke belakang, di mana namamu? Tentu saja di peringkat pertama. Xiaolu ternyata bukan peringkat. Xiaolu, saya menang. Saya benar-benar juara pertama. Nebak-nebak juga bisa peringkat kedua? Dewa Guanggong turun tangan. Terima kasih Dewa Guanggong. Tidak mungkin. Saya jelas sudah menukar lembar ujiannya. Tian Kai, ini bagaimana? Bagaimana mungkin? Saya kok peringkat terakhir? Jangan-jangan dia sudah menukar lembar ujian lebih dulu? Bukannya kau bilang juara pertama? Juara pertama sih, tapi terbalik. Hahaha. Lembar ujian matematika? Tak mungkin dia tak berusaha. Tian Ai bilang dia rajin belajar setiap hari. Rajinnya itu untuk merencanakan cara mengganggu Xiaolu. Semua teman sekelas melihatnya. Tian Ai, kau berani mengganggu Xiaolu? Tidak, ayah ibu, percayalah padaku. Ini Lin Xiaolu yang memfitnahku. Kakak, keterlaluan. Aku takkan berhenti sampai di sini. Berdiri. Lupa taruhan? Yang kalah harus mengakui. Dirinya si imut. Au. Xiaolu, baru saja ucapan adikmu itu tidak berlaku. Taruhan itu diusulkan sendiri oleh Lin Tian Ai. Kenapa tidak dianggap sah? Xiaolu, Tian Ai adalah adik kandungmu. Kau menghinanya seperti ini. Bukankah membuat orang lain menertawakan kita? Lepaskan saja Tian Ai. Kalau hari ini yang kalah adalah aku, apakah kalian akan melepaskanku?
Lin Xiaolu, jangan keterlaluan. Semua punya batasnya. Xiaolu, kalau berita hari ini tersebar, akan merusak reputasi, demi gurumu, lupakan saja. Lin Xiaolu, kau terhadap adikmu sendiri. Begitu kejam, bagaimana orang lain memandangmu? Masalah taruhan bisa diabaikan. Sudah kuduga. Di hatinya, yang paling dia pedulikan tetaplah aku. Tapi urusan keuangan Lin dan kepemilikan perusahaan harus ditepati. Ayah, ibu, hari ini aku telah mempermalukan keluarga Lin. Aku tidak mau hidup lagi. Tian Ai, kenapa kamu? Lihatlah dirimu. Adikmu sudah seperti ini, kau masih memikirkan berebut keuntungan. Apakah kau masih manusia? Urusan perusahaan keuangan sangat penting, harus dipikirkan matang-matang. Shushen, bawa Xiaolu ke klinik dulu. Lin Chushen, mulai hari ini, jangan anggap aku sebagai anakmu lagi. Siswa Xiaolu, kejadian hari ini. Guru sudah melihatnya, kamu sangat kuat. Kamu adalah anak yang sangat berbakat. Siswa Xiaolu, HM. Atas nama sekolah, aku jamin ke depannya tidak akan mengizinkan segala bentuk hubungan sekolah dan ketidakadilan keluarga terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah adalah pendukungmu. Kakak Xiaolu, keluarga seperti itu lebih baik ditinggalkan. Kami adalah keluargamu. Ya, kami semua menyebutmu. Datanglah makan dan tinggal di rumahku, aku juga butuh teman. Siswa Xiaolu, ke depannya anggap saja aku sebagai adikmu. Xiaolu, kamu masih punya kami. AC di kelas agak dingin, pakailah ini. Terima kasih. Semuanya, ada kabar baik. Musisi terkenal Hua Kuo, Tuan Inseng, datang ke sekolah kami untuk memilih seorang pemain piano. Siswa yang terpilih akan mendapatkan beasiswa 1 miliar. Silakan bersiap-siap. Berpartisipasilah dengan antusias. Untuk hari ini, selesai. Bukan, hadiah 1 miliar, benar-benar jadi orang kaya. Entah siapa yang akan mendapatkannya. Di sekolah kita, yang paling jago main piano adalah Lu Yuro. Menurutku, hadiahnya pasti jatuh ke dia. Zimin, mau kemana? Bukannya kita makan siang bareng? Tunggu aku di kantin dulu. Lin Xiaolu, kau cuma anak kampungan. Resiko apa kau merebut Zimin dariku? Di konser besok, aku akan menginjak-injakmu dan merebut hati Ye Zimin sepenuhnya. Tian Ai, kau baik-baik saja? Yuro, tidakkah kau merasa Lin Xiaolu si jalang itu akhir-akhir ini jadi aneh? Dengan kemampuan Lin Xiaolu, nilainya cuma segini. Dan akhir-akhir ini, tingkah lakunya seperti orang yang berbeda. Jangan-jangan Lin Xiaolu yang sekarang bukan Lin Xiaolu yang dulu? Apapun yang terjadi, hari ini aku tak terima. Aku punya cara. Ikut aku. Yuro, isinya apa ini? Sampah kantin? Kita siram dia. Aku tak percaya. Ye Zimin masih mau dekat-dekat dia. Fang Ziyuan yang bersamanya juga takkan bisa makan. Kenapa? Pintunya rusak? Lin Xiaolu, aku siapkan hadiah besar untukmu. Terimalah. Pintu apa ini? Tak bisa dibuka. Bau apa ini? Daging merah. Kesukaanku. Hari ini lauknya enak. Sayang, buang suka goyang sendok. Bu. Dagingnya cuma segini? Mau makan ya makan, enggak ya sudah. Kembalikan sendokku. Tangannya kurang lincah, jadi aku ambil sendiri, Bu. Sebaiknya periksa ke rumah sakit, jangan-jangan kena Parkinson. Hahaha. Dasar, kembalikan dagingnya. Atau kau tak akan dapat daging lagi. Buang, uang makan yang dibayar siswa tiap bulan. Cukup. Tiap kali Bu goyang setengah sendok. Sehari bisa hemat berapa? Kemana perginya lauk itu? Bukankah Bu harus bertanggung jawab pada siswa? Kami bayar, tapi daging saja tak dapat. Benar. Terakhir aku cuma dapat sepotong lemak. Diam semua. Kau tahu aku siapa? Aku ini ipar direktur Ye. Pak Ye, tahu nggak kamu mencuri bahan makanan?
Sengaja dikit-dikit, sisa makanan dibawa pulang buat diri sendiri. Kamu pikir teman-teman gak tahu kelakuanmu? Jangan asal nuduh. Ada buktinya nggak? Bukannya ada CCTV? Sama dia ini. Dia juara 1 angkatan baru. Otaknya bisa rusak kalau kelaparan. Bisa nggak kamu tanggung kalau dia nggak bisa bawa nama baik sekolah, ibu mertua ya? Bisa nggak kamu tanggung? Teman-teman bayar uang makan tepat waktu tiap bulan. Tapi kamu manfaatkan jabatanmu. Kami bisa lapor ke bagian logistik. Dasar cewek. Banyak mulut. Aku sobek mulutmu. Teman-teman, baik-baik saja, ya? Bisa dibicarakan. Sekarang bisa dilayani dengan baik? Bisa, bisa. Mau makan apa? Ibu tambahin. Tambahin buat dia. Dengar semua, ya. Mulai sekarang ibu nggak akan pelit lagi. Sayunefu. Iya, iya. Kalau kurang, tambah lagi. Xiao Lu, Si Yuan, kalian hebat. Jago banget Jilu. Idola kami. Ada apa? Euro gimana? Ke kamar mandi. Sampai sekarang belum keluar. Lin Xiao Lu, kemari ambilin daun bawang dari nasiku. Aku izinkan kamu duduk di sampingku. Xiao Lu, berhenti. Berhenti. Jangan sok. Aku kasih kamu kesempatan untuk dekat sama aku. Lepasin dia. Fang Xiyuan, jangan ikut campur. Urusannya dia ya urusanku. Mau ambil daun bawang? Boleh. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Puas, Ye Xiao? Lin Xiao Lu. Lin Xiao Lu. Nak, mau makan sama kakak? Sembah dulu. Barangkali aku masih mau. Jadiin kamu alas kakiku. Xiao Lu keren banget. Nasi campurnya enak. Ada lauk sayur, gizinya seimbang. Hahaha, Ye Xiao jangan mubazir makanan ya. Hahaha. Xiao Lu, tanganmu gak apa-apa? Aku lihat. Aku khawatir ada serpihan kayu. Nggak apa-apa. Ayo, makan. Jie Xiao Lu, duduk sini aja. Dekat AC. Jilu, aku udah selesai. Terima kasih. Kami duduk sini aja. Xiao Lu, paha ayam ini buat kamu. Kamu kurus, makan yang banyak. Susu kambing, bantu pencernaan. Coba buahku. Berani duduk di situ? Cari mati. Cencinyu. Gila itu susah dihadapi. Bau banget siapa ini? Euro, Lin Tian Ai. Bau apa ini di badan kalian? Itu semua gara-gara Lin Xiao Lu si jalang itu. Lin Xiao Lu, aku nggak bakal lupakan ini. Euro, mungkin kalian mandi dulu. Udah, kami udah mandi. Zimin, jangan-jangan kamu jijik sama aku? Masa sih? Xiao Lu. Guru, aku lihatmu. Kamu saja. Soal ketiga nggak mungkin salah. Kamu sengaja kalah, ya? Dasarku terlalu lemah, harus belajar ekstra. Nanti ujian berikutnya ketahuan. Oh ya, si kutu buku, malam ini luang? Mau minta kamu bimbing aku? Bimbing malam-malam. Bimbing gimana? Dasarku jelek, harus belajar keras dari awal. Nggak mau? Mau, tapi... Oke, malam ke rumahmu atau cari kelas kosong? Hal kayak gitu bisa di kelas? Ya di kelas. Jangan pulang dulu. Xiao Lu, meski kita udah dewasa. Tapi ini terlalu mendadak. Aku mungkin butuh persiapan mental. Les, persiapan mental apa? Aku suruh kamu bimbing aku. Mikir apa sih? Gak kok. Kalian berani duduk di kursiku? Mau mati? Hei, Butaya. Ini kursi khusus gue. Minggir. Kantin area umum, siapa cepat dapat. Lagian ngomong sama gue? Di sini gue yang atur. Kekerasan gak selesaiin masalah, gak bikin dihormati. Aturan jalanmu ini banyak cacatnya.
Lin Xiaolu, lu ngerti apa? Nggak ngerti? Sekarang gue kasih tahu aturan jalanan. Pertama, klaim tempat harus sah. Surat izin sekolah mana? Ada. Teman-teman pilih lu. Kedua, duduk di sini. Ada untungnya? Kantin bisa kasih lu tambah lau atau nilai ujian naik? Nggak ada untung. Nggak ada artinya. Bos, dia kayaknya bener ya. Dunia persilatan sejati, berebut sumber daya di luar, solidaritas di dalam. Kalau mau jadi bos, seharusnya kamu berjuang untuk kelas, untuk sekolah. Bukan malah jago kandang, ngebully temen buat gaya-gayaan. Kemampuanmu kayak gini, di jalanan nggak bakal bertahan 3 hari. Aku udah kenyang, duluan ya. Tunggu, Lin Xiaolu, kamu pernah hidup di jalanan? Kebanyakan nonton yang dangerous kali ya. Lin Xiaolu, kamu jadi aneh banget. Ekspresinya tadi, aura Wang An, lebih mirip bos besar daripada bos besar beneran. Coba tonton semua seri yang dangerous. Chen Jingyu, Lian Fang juga nggak mau posisi preman sekolahmu. Lian Fang diragukan, kan? Ada apa? Nanti pulang sekolah, hajar habis dia. Terutama si cowok itu, bulan depan. Semua pengeluaran kalian bertiga, aku yang tanggung. Nggak masalah. Kebetulan aku tertarik sama cewek itu, si Erfu. Lei Go, yang jemput ketua pulang hari ini cuma aku. Kamu kelihatannya kayak bandit, jangan mempermalukan ketua. Ayah angkat ketua itu aku. Telepon ketua, gencatan senjata. Ketua bilang mau tinggal di sekolah buat les, malam ini nggak pulang. Les? Ketua serius nih. Tugas penting Shadow Society selanjutnya adalah memastikan ketua belajar dengan baik. Ayo ke sekolah. Ziwan, pulang selarut ini, nunggu aku ya. Mau kasih les? Kamu tahu perasaanku. Sebenarnya di kelas olahraga waktu itu, kamu mau nerima, kan? Kamu salah paham, aku nggak nungguin kamu. Malu-malu lagi. Kalau bukan aku, siapa lagi? Xiaolu, aku nungguin kamu lama banget. Gao Jing udah mikir kamu nggak dateng. Kamu nungguin dia? Udah pulang sekolah. Kenapa kamu masih sama dia? Emang dia ada bagusnya apa? Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Dan aku nggak pernah bilang. Mau kasih kamu les. Bisa pergi nggak? Kamu? Sama, pulang mandi dulu. Kamu bau. Jangan-jangan yang main di kamar mandi itu dia? Dah. Lin Xiaolu. Jangan sampai aku dapetin bukti kesalahanmu, sapi. Bu Fang, ayo kita mulai. Kamu beneran mau les? Xiaolu, alat tulismu ini jadul banget ya. Memangnya kenapa? Kan gua sekolah pakai ini semua. Iya. Oke, kita mulai dari soal ini. Tentang sifat monoton fungsi pada interval. Tunggu. Interval itu apa? Xiaolu jangan bercanda, interval itu rentang. Kontinu, misalnya dari A ke B pada garis bilangan. Oh, aku paham. Sama kayak aku. Bagi wilayah gang, dari jalan timur ke jalan barat. Satu interval, dari selatan ke gerbang utara interval lain. Fang Dazi. Bener kan? Bisa dibilang begitu, tapi bagi wilayah gang buat. Apa? Lin Xiaolu, kau berani bohongin aku. Aturan yang kau sebut itu gak ada di film gangster. Chen Jingyu, kau mau apa? Tentu aja ngajarin kau. Sama dia. Gue cuma mau belajar. Kau cari mati ya? Bos, tadi kayaknya gue ngerasain aura pembunuh. Aku
habis ngajar kalian, langsung pergi. Ada urusan? Tunggu selesai kerjain soal dulu. Lanjut. Aku, preman sekolah, masa takut sama cewek kecil. Oke, kasih 5 menit, lihat kau bisa apa. Nah, habis bahas interval, soal ini kau ulang. Lihat pilih yang mana. Pilih B. Soal ini aja gue bisa. Ketua emang beda, lihat tuh murid-murid pada. Antri minta diajarin, ini bukan les. Ketua jomblo bertahun, ini cari nyonya rumah buat kita. Bos, kita kan mau bikin rusuh, malah dicuekin gini. Gimana sih? Lin Xiaolu, kuingatkan. 5 menit hampir habis. Soal ini pilih A. Xiaolu, C. Baru dijelasin, kok lupa lagi? Di dalam kepala kecil ini mikirin apa sih? Itu titik lemah ketua, sentuh pasti mati. Dia cari mati. Berani tidak hormat ke ketua, hancurkan dia. Lin Xiaolu, preman sekolah bukan preman ya? Aku sabar 5 menit, sekarang waktunya bayar utang. Serang. Waduh, seragam hitam garis emas Shadow Society. Idola. Akhirnya ketemu aslinya. Kau, ajalmu sudah tiba. Berhenti. Siapa suruh masuk? Bukannya udah bilang aku mau les? Mau melawan perintah? Ketua, kami tidak berani, kami cuma. Keluar. Baik ketua, kami pergi dulu, silakan belajar. Waduh, Sama kalian. Cari aku apa? bos, pintu di sana. Numpang tanya, kakak masih butuh anak buah? Lihat gue gimana? Ya, belajar benar, ya. Kalau lihat lo ngebully temen lagi, gue nggak bakal kasih ampun. Pergi. Sama lo, fangsi kutu buku. Lanjutin les aja. Jimin, gue bawain sarapan buat lo. Untuk festival musik hari ini, gue yakin banget. Nanti dapat hadiah 100 juta. Pasti pamannya setuju. Sama urusan kita, kan? Hadiah kali ini emang cocok banget buat lo. Gue udah bilang ke bokap gue buat dateng. Nanti lo dapat hadiahnya. Gue bakal resmi minta ke bokap buat batalin tunangan sama keluarga Lin. Sayangnya semua ini hari ini. Lin Xiaolu sama Fang Xiuan nggak bisa lihat. Chen Jingyu itu kejam banget. Mereka berdua kayaknya lagi di rumah sakit, diinfus. Kata ini artinya perseverance. Artinya ketekunan. Nama jelek amat. Mending dipanggil ketekunan si jagoan. Jimin, kok bisa begini? Apa akademinya, Chen Jingyu? Akademi dari mana kerja? Nggak mungkin. Chen Jingyu paling patuh sama aturan jalanan. Kayaknya kemarin dia nggak nemuin kesempatan buat nyerang. Bos, orangnya di situ. Ayo. Apa? Dia mau beraksi di sini? Mending kita telepon 120 aja. Tolong terima kami bertiga sebagai anak buah. Gue lagi nggak mimpi, kan? Yang sombongnya minta ampun itu. Chen Jingyu. Sujud ke Lin Xiaolu si kampungan itu? Dunia udah gila. Macan mau jadi anak buahnya kucing. Chen Jingyu, lo ngapain sih? Bangun dong. Banyak yang lihat. Nggak. Kalau lo nggak setuju, gue nggak bakal bangun. Asal lo mulai sekarang belajar yang benar, gue setuju. Beran, terus bisa nggak bantuin gue minta tanda tangan ke Ketua Wang Taishan? Kita semua fansnya. Oke. Kalau lo bisa naik 10 peringkat di ujian akhir semester. Gue setuju. Teman-teman, mulai sekarang. Gue, Jingyu, nggak mau jadi masalah lagi. Belajar yang rajin, tiap hari maju. Yuk kita semangat bareng.
Chen Jingyu, lo udah terima duit tapi nggak kerja? Lo maksudnya apa sih? Mulai hari ini, Lin Xiaolu adalah orang yang paling gue hargai, Chen Jingyu. Kalau berani ganggu Lin Xiaolu lagi, lawan dulu aku. Gila. Zimin, lomba sebentar lagi mulai. Ayo kita pergi. Ayah, Ibu, Yuro adalah sahabat terbaikku. Dia sudah janji, nanti kalau menang hadiah hari ini, akan keluarkan 5 juta untuk investasi di Lin Group supaya bisa berdiri di masyarakat. Yang penting bakat dan koneksi. Cuma tahu belajar. Untuk apa? Tian Ai. Kakakmu di sekolah, baik-baik saja? Kakakku kenapa? Kakakku dia. Xiaolu, kamu kesini. Aku mau tanya sesuatu. Apa? Mau culik di depan umum? Waktu itu kamu bilang Tian Ai ngerjaimu di sekolah. Itu beneran atau bohong? Wah, baru sekarang tanya. Kalau aku bilang iya, percaya? Kamu mau hukum anak kesayanganmu demi aku? Kalau itu benar, ayah akan cari keadilan untukmu. Gak usah. Aku gak ada hubungan lagi sama kamu. Kamu berhenti. Lin Tian Ai itu anak kesayanganmu. Sekarang sok jadi ayah yang baik. Paman Lin, di sekolah ini, tangga, koridor, halaman belakang, mana tempat yang gak ada bekas Xiaolu dibully? Kalau kamu beneran peduli Xiaolu, bisa selidiki, tanya-tanya, bukan di sini. Pura-pura memaksanya. Yuro cantik banget. Hadiah 100 juta pasti kamu yang dapat. Yuro, kamu pianis nomor 1 di Fakultas Bisnis. Pasti Tuan Qin Feng pilih kamu. Zimin, aku gak akan sia-siakan harapanmu. Paman Ye, kalau aku menang hadiah, harap izinkan aku dan Zimin. Lin Xiaolu, kamu kesini, ada beberapa kata buatmu. Bilang aja di sini. Lin Xiaolu, kamu masih punya sopan santun nggak? Aku tahu, di sekolah kamu sering dibully Simin. Banyak kesal. Tapi ini adalah ujian. Wajib untuk masuk keluarga Lin. Sayangnya, performamu nggak memenuhi syarat. Terus, Jadi, bukan keluarga yang ingkar janji, nggak mau tepati pernikahan. Tapi kamu belum layak. kamu yang salah biasa itu. Ya, Lin Xiaolu, si manis yang cuma bisa belajar. Kamu gak layak masuk keluarga Ye. Lu Yuro, kamu yakin banget? Bakal dipilih Tuan Qin Feng? Aku latihan piano belasan tahun. Hari ini, siapa lagi kalau bukan aku? Kartu ini isinya 5 juta, kompensasi dari keluarga Ye buatmu. Mulai hari ini, pertunanganmu dengan keluarga Ye dibatalkan. Lin Xiaolu, kalau kau minta ampun padaku sekarang, aku bisa pertimbangkan. Untuk membiarkanmu masuk keluarga Ye sebagai pelayan, itu juga bisa memenuhi keinginanmu melihatku setiap hari. Lima juta ini untukmu. Aku hanya berharap keluarga Ye menghilang dari pandanganku. Sekarang kau cuma bisa keras kepala. Jangan menyesal nanti. Nanti saat aku jadi pianis Qin Feng, Zimin tak akan lagi melirikmu. Mimpimu mengejar status tinggi sudah waktunya bangun. Kalian berdua cocok sekali, jangan sampai merusak orang lain. Lagi pula, pelacur dan anjing selamanya bersama. Kau, berlututlah baik-baik, lihat betapa suksesnya aku nanti. Tuan Qin, teman sekelas Lu Yuro. Piawai dalam piano. Anda pasti tertarik. Selanjutnya, silakan teman sekelas Lu Yuro naik panggung untuk memainkan musik bagi semua. Biasa saja, seperti musik pengantar tidur. Tidak ada gregetnya. Aku hampir tertidur. Permainan Lu Yuro sangat terampil. Memang punya kemampuan bermain. Yuro, kau hebat. Kau kebanggaan kami. Sungguh membanggakan. Ya, masa depan keluarga Lin bergantung pada jaringan seperti dirimu. Lin Xiaolu, menyesal sekarang? Sayangnya terlambat. Kau bahkan tak layak mengangkat sepatunya. Sukses, sempurna tanpa celah. Lin Xiaolu, inilah perbedaan tak terjembatani antara kita. Tuan Qin Feng pasti akan memilihku. Terima kasih atas permainan luar biasa teman sekelas Yuro. Sekarang mari kita simak dengan napas tertahan. Ulasan profesional Guru Qin Feng. Teknik permainan teman sekelas Lu Yuro.
Sangat terampil, dan melodinya juga indah. Terima kasih, Guru Qin Feng. Untuk mencapai prestasi hari ini, pertama-tama aku ingin berterima kasih. Maaf, teman sekelas, izinkan aku menyelesaikan. Teknikmu tak tercela tapi kurang jiwa. Setiap nada akurat, tapi tak terdengar. Emosi atau kekuatan apapun. Jadi, kau bukan orang yang kucari. Maaf. Bahkan Lu Yurou tak dianggap. Standar Tuan Qin. Sungguh menakutkan. Zimin, pamannya, maafkan aku. Aku tak tahu kenapa ini terjadi. Hah, maestro piano cuma segini? Cuma segini? Lin Xiaolu, kamu si imut yang bahkan belum pernah sentuh tuts piano. Berani-beraninya mengejekku? Saya nggak ngomong apa-apa. Pamannya, Yuro performanya buruk karena kakaknya yang ganggu konsentrasinya. Lin Xiaolu, kamu cuma iri aja sama Yuro. Bisa-bisanya nyalahin gue? Mental lemah kok nyalahin penonton. Jago banget deh nyari kambing hitam. Hahaha. Ada yang mau naik panggung gak? Kesempatan langka lo. Setelah ini, siapa yang naik panggung? Apalagi yang lebih jago dari Lu Yuro. Nggak malu-maluin aja. Kepala sekolah, tadi Lin Xiaolu bilang saya mainnya jelek. Berarti dia pasti lebih jago piano. Kepala sekolah, kakak saya nggak cuma pinter, tapi juga punya bakat tersembunyi. Dia bilang, mau bikin Qin Feng kaget. Omong kosong. Bos gue nggak pernah bilang gitu. Kepala sekolah. Ini fitnah dan provokasi. Kepala sekolah, yo, suruh Lin Xiaolu naik panggung. Tunjukkan kemampuannya. Kalau nggak berani, berarti ngacauin acara. Harus dibugas. Saya, Qin Feng, 20 tahun lebih di dunia musik. Apa yang belum saya alami? Bikin saya kaget? Saya siap dengar. Xiaolu, naik aja, pencet-pencet dikit. Lalu turun. Jangan malu-maluin. Iya, nggak ada yang berharap kamu jago. Naik aja, asal-asalan, terus minta maaf. Anggap aja hiburan. Bos, lari aja yuk. Jauh banget dari pintu keluar. Kalau ketangkep makin malu. Lari apaan? Kalau mereka mau dengar musik, main yang gede aja. Kalian berdua, ikut gue naik panggung. Xiaolu, kamu ngapain? Kalau mau malu, jangan ajak-ajak dong. Aku cuma bisa tepuk tangan ikut irama. Cuma bisa itu juga udah cukup. Naik panggung bertiga buat apa? Mau nyanyi bareng? Apa ya Fang Xiwan sama Chen Jinyu? Bisa main piano? Lin Xiaolu, jangan-jangan udah nyerah, mau bikin pertunjukan aneh-aneh. Aduh, udah bertahun-tahun gak pegang piano. Dulu di gang, cuma bisa satu lagu buat bikin semangat anak gua. Kayaknya cuma itu yang bisa dimainin sekarang. Xiaolu, waktunya mepet. Semua orang udah nunggu. Cepetan mulai. Iya, bisa nggak sih? Nggak bisa ya turun aja. Tian Ai, ngapain kamu suruh dia naik? Mau maluin keluarga Lin kita? Ayah, ibu, kalau kakak benar-benar punya bakat dan talenta, ini kan kesempatan untuk menunjukkan diri. Aku tidak mau dia terpendam. Aku lihat nanti kamu bagaimana menyelesaikannya. Xiaolu, kamu mau ngapain sih? Gimana kalau kita minta maaf ke semuanya? Kalian takut apa sih? Ini bisa gak sih? Xiaolu, kalian ini mau ngapain? Hah? Lagi main sandiwara? Dia ini masih kurang malu ya? Cukup. Ini benar-benar kekonyolan. Orang kayak kamu aku udah sering lihat. Mulut besar, cari perhatian. Pamit. Kalian masih belum suruh mereka turun? 3, 2, 1. Suara apa yang sebegitu gagah beraninya ini? Aku seakan-akan berada di tengah dunia persilatan. Tuan Qin Feng, bagaimana kalau aku hentikan? Jangan berhenti. Suara yang penuh vitalitas ini. Teriakan yang gagah berani ini, membawa angin darah dan hujan. Membawa semangat persaudaraan dunia persilatan. Sulit dipercaya. Ini ternyata lagu yang dinyanyikan oleh seorang mahasiswi tahun kedua. Sangat mengguncang. Ini juga bisa? Dia pasti bukan Lin Xiaolu yang aku kenal. Lagi? Xiaolu, kamu kok bisa belajar lagu kayak gini? Apa yang kamu alami selama ini? Yah,
Telingaku bermasalah ya? Ini musik apaan sih? Lin Xiaolu jelas-jelas curang. Sungai besar mengalir ke timur bintang di langit, mengikuti biduk utara. Hei, mengikuti biduk utara. Sahabat sehidup semati secangkir arah, ekspresi yang begitu percaya diri. Perasaan yang begitu membara. Inilah musik yang kucari. Lagu pahlawan berkumandang, saudara-saudara berkumpul. Ketua yang manggil kita. Xiaolu ternyata memenangkan pengakuan Tuan Qin. Pertunjukan yang sangat luar biasa, teman Lin Xiaolu. Aku umumkan kamu menang. Tuan Qin Feng, tapi dia sama sekali tidak bisa main piano. Piano bisa dipelajari. Perasaan yang mendalam dan tulus, itulah yang paling menyentuh. Euro, sadarlah. Dia ternyata menang? Tianai. Hari ini kamu baru saja berbuat baik. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan tahu Xiaolu begitu berbakat. Teman Lin Xiaolu, bolehkah aku bertanya? Apakah kamu bersedia menjadi pemain pianoku? Asal kamu setuju. Bukan hanya hadiah 1 miliar, aku bisa menjamin kamu masuk ke sekolah musik terbaik di dunia untuk belajar. Pemenang kompetisi akan menerima hadiah. Uang tunai 100 juta yuan dan jaminan masuk sekolah musik pusat. Euro. Xiaolu, terima dong. 100 juta tunai loh. Ini kesempatan yang tak terulang. Terima kasih atas apresiasinya, tapi aku tidak bisa menerima pekerjaan sebagai pemain piano ini. Kenapa? Kau adalah pemain piano paling memukau yang pernah kulihat. Terima kasih, tapi saat ini aku hanya seorang pelajar. Aku hanya ingin fokus belajar. Baiklah, tapi hadiah 100 juta tunai tetap akan kubayarkan. Jika kau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Xiaolu, tunggu sebentar. Ayah ingin bicara denganmu. Xiaolu, Ximin juga ingin bicara denganmu. Aku tidak ada yang ingin dibicarakan dengan kalian. Ketua, kami mendengar lagu pahlawan. Saudara-saudara, sudah berkumpul semua. Bukan, 10. Hari ini kami ada pertunjukan seni. Kalian mau apa? Jangan ganggu Xiaolu. Kalau mau sentuh dia, hadapi aku dulu. Saudara, kita harus pergi. Aku teringat kita. Masih ada rapat geng. Iya, harus pulang. Nona besar, belajar yang rajin di sekolah ya. Xiaolu, Fang, mulai sekarang. Fang, jauhi orang-orang ini. Kalau tidak punya tempat tinggal, lebih baik kita di rumah dulu. Bos, pergi sendirian tidak aman. Jangan kira aku tidak tahu. Kau mau apa? Uang tidak ada. Xiaolu, hati-hati panas. Bos, Gup rasa belajar butuh otak, maka lebih banyak. Fang Ziwan. Hidungmu mimisan. Ah iya. Mie instannya terlalu pedas. Ah. Wah, bos, aku juga kepanasan. Kalian berdua fisiknya lemah ya? Lihat kamar mandi atas itu. Aku yang urus. Aku yang bantu. Biarkan aku duluan, darahku cepat mengalir.
Biarkan aku duluan. Aku tahu cara menghentikan darah yang lebih ilmiah. Fang Ziwan, ada telepon untukmu. Minggir, aku pakai air dingin. Mendongak tidak boleh, harus menunduk. Wah, Apa yang dilihat? Wah, beli satu gratis satu. Benefitnya. agak terlalu banyak deh. Maaf ganggu, lanjutin aja. Salah kamu, ngapain buat keran? Siapa suruh rebutan? Ketahuan bos semua deh. Dua orang ini, tubuhnya lumayan sih. Xiao Lu. Tadi kamu yang manggil aku? Enggak. Udah malam, cepetan tidur. Kamu tidur di kamarku aja. Aku sama Chen Jingyu tidur di lantai. Aku tidur depan pintu bos, jagain kamu. Kamu di depan pintu, Xiao Lu mamam. Gimana mau ke kamar mandi? Iya ya, aku tidur di sofa aja, jaminan lihat. Langsung kelihatan pintu kamar. Oke deh. Gu Qingcheng mikir apaan sih? Kalau disangka mesum, reputasimu kan rusak. Tidur-tidur, besok masih harus hafal kosakata. Berani banget lu, berani-beraninya naik ke tempat tidur gue. Hei Fang Ziwan, bangun. Anak ini biasanya kelihatannya lemah banget. Nggak nyangka tubuhnya lumayan. Apa? Kok kamu di sini? Itu yang harusnya gue tanya, kamu pas gue lagi tidur nyenyak. Naik ke tempat tidur gue ngapain? Bukan gitu, Xiao Lu dengerin penjelasanku. Aku beneran gak sengaja. Jujur, mau ngerayu aku ya? Beneran gak? Percaya deh, aku bukan tipe orang mesum gitu. Fang Ziwan ngapain sih? Kok pagi-pagi udah masuk kamar bosku? Fang Ziwan kalau nggak buka pintu. Gue masuk paksa nih. Kamu, kok langsung masuk paksa? Gue juga mau nanya, kok kamu di kamar ini, bos gue mana? Aku susah tidur di tempat baru. Semalam gak tidur nyenyak, pagi ini. Aku lihat Xiao Lu gak di kamar, dia balik tidur lagi. Kamu nggak ngelakuin hal yang nggak boleh kerjakan. Aku tipe orang kayak gitu. Hah, paling juga nggak berani, kalau berani ganggu bos gue. Gue patahin kaki lu, mana bos gue, pergi kemana? Mungkin udah berangkat sekolah. Apa? Kok kamu nggak bangunin gue, kita kan harus ngikutin dia. Gimana kalau di jalan ketemu bahaya, jangan lama-lama. Ayo bangun. Fang Ziwan buka pintu. Gue tahu kamu di rumah. Kenapa dia datang? Kamu buka pintunya dulu. Sembunyi apaan? Aku ini apa? Barang terlarang? Kamu cewek, pagi-pagi keluar dari selimut cowok. Kalau ketahuan, gimana? Cepat sembunyi. Chen Jingyu, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan. Mau ganggu Fang Ziwan? Ziwan, Kenapa kamu datang? matahari udah tinggi, masih di kasur? Supirku nunggu di bawah. Siapin diri, kita berangkat sekolah bareng. Gak usah, aku pergi sama Chen Jingyu. Fang Ziwan, kenapa kamu selalu menghindariku? Apa kamu nggak tahu? Aku suka sama kamu? Bertahun-tahun, yang ku suka cuma kamu. Kenapa kamu nggak pernah mau lihat aku? Aku mana kurang dari Lin Xiaolu si kampungan itu? Jaga mulutmu. Siapa yang lu sebut? Lin Xiaolu itu cuma cewek desa yang besar di gunung. Sejak dia balik ke keluarga Lin, dia selalu saingin aku. Fang Ziwan,
Jangan tertipu sama si jalang itu. Cukup. Aku lebih kenal Xiao Lu daripada kamu. Kalau masih fitnah dia, jangan salahin aku. Keluar sekarang. Kalau berani ngomongin bosku lagi, aku nggak bakal diam. Kalian nggak tahu dia itu dari Shadow Society? Aku lihat sendiri dia diperlakukan kayak kain lab sama Shadow Society. Mungkin dia udah yang kotor banget, pantas dikasihani sama kalian? Udah cukup? Kenapa kamu di sini? Bos, jangan-jangan kalian berdua udah. Lin Xiaolu, berani-beraninya kamu nodai Fang Ziwan. Masih kurang keras ya? Lin Xiaolu, kamu? Aku cuma mau kasih tahu Fang Ziwan wajah aslimu. Apa salahku? Kayak kamu. Berani saingin aku buat Fang Ziwan? Hari ini aku habisin kamu. Berani-beraninya serang bosku di depan mataku? Nggak mau hidup lagi ya? Sekarang bahkan Cenjinyu udah tergila-gila sama kamu. Kamu emang sampah yang jual tubuh. Lin Tianai, sudah cukup. Cepat pergi dari rumahku. Fang Ziwan, kamu memukulku demi dia? Kalau tak mau mati, minggir. Atau, aku tak segan mengantarmu sendiri. Kesombonganmu tak akan lama. Paman Zhao, bawa ini untuk tes DNA. Secepat mungkin. Baik, Nona. Lin Xiaolu, aku akan membongkar wajah aslimu. Lin Xiaolu, kau sungguh mengejutkanku. Sejak melepaskan kulit gadis desa yang lemah, dia jadi jauh lebih menarik. Ximin, aku lapar. Suruh Lin Xiaolu belikan makanan, dong. Mau makan beli sendiri saja. Masa suruh orang terus? Ximin, kau mempermalukanku demi Lin Xiaolu? Kalau begitu aku pergi. Cukup. Xiaolu, aku mau bicara. Yes, Himin, mau apa lagi? Cepat katakan. Xiaolu, aku tahu kau diam-diam suka padaku. Sudah kupikir matang, kuberi kau kesempatan. Jadilah pacar resmiku. Angguk saja, kau dapat hatiku. Tapi ingat, aturan keluarga Ye. Harus kau patuhi. Sudah selesai? Aku tolak. Lin Xiaolu, berani-beraninya kau menolakku. Tahu tidak? Yang ngejar aku antre sampai Prancis. Jangan sok. Dari mana kepercayaan dirimu? Pikir semua orang harus mengelilingimu? Kembali ke tempatmu. Jangan mengotori udara di sini. Keras kepala. Berhenti. Yes, Himin, berani sentuh bosku? Kalau mau tanganmu utuh, diam dan pergi. Chen Jingyu, kamu cuma preman, berani lawan aku? Ye Zimin, jangan kira karena anak ketua sekolah bisa semena-mena di sini. Lin Xiaolu, siapa kau ini? Tanpa keluarga Ye. Kau pikir bisa bertahan di sekolah ini? Tanpa aku? Siapa lagi yang akan menganggapmu penting? Ye Ximin keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Ya Ximin, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kak Xiaolu adalah idola seluruh sekolah kami. Benar, Kak Xiaolu? Lagu yang kau mainkan di konser itu. Lagu pahlawan, sangat keren. Bolehkah aku berfoto bersamamu? Xiaolu, jangan hiraukan dia. Minum air dulu untuk melembabkan tenggorokan. Suaramu sangat kami sukai, NFC. Xiaolu, luang akhir pekan ini, ayo kita jalan-jalan bersama. Selera pakaianmu bagus, bantu kami memilih baju. Ya, benar. Ajari kami bagaimana caranya agar bisa sekeren dan sepercaya dirimu. Mas Lin Xiaolu, prestasi belajar bagus. Masih ada waktu yang uji. Bisa berbagi metode waktumu dan sikapmu menghadapi otoritas. Tidak rendah diri, tetap jadi diri sendiri. Sungguh mengagumkan. Lihat, ini namanya dukungan rakyat. Bosku sekarang adalah harta berharga sekolah. Perlukah kau melindunginya?
Di sini. Sekarang bukan Xiaolu yang butuhmu. Tapi kau yang tak layak untuknya. Kalian sungguh tak masuk akal. Lin Xiaolu, dia. Teman-teman sekalian, kalian semua telah dibohonginya. Dia sama sekali bukan idola kalian. Lin Xiaolu. Lin Tianai, otakmu rusak ya? Dari perkataanmu, sepertinya ada orang yang wajahnya persis sama. Menggantikan identitas Xiaolu. Apa dia tahu soal pergantian jiwa? Ini buruk. Tianai, kau panggil kami kemari. Hanya untuk mengatakan ini? Memang harus ada batasnya. Omong kosong di sini. Bukankah memalukan keluarga Lin kami? Ayah, teman-teman, Lin Xiaolu biasanya penakut. Bicaranya pun tak berani keras. Tapi sekarang, olahraganya melesat, bisa menyanyi, tak hanya membantah orang tua. Bahkan bisa menindas teman, bahkan berhubungan dengan Shadow Society. Perilaku aneh ini, apakah kalian merasa aneh? Xiaolu ini menderita PTSD, gangguan stres pasca trauma. Dia jadi seperti ini, semua karena ulahmu. Karena hal kecil, bisa mengubah sifat sepenuhnya? Mungkinkah? Aku juga rasa dia sama sekali bukan Lin Xiaolu. Dia memang sangat berbeda dari sebelumnya. Apa dia benar-benar penipu? Aku juga heran. Seorang orang asing memalsukan putri kandungmu sendiri. Menipu perasaanmu, menggantikan identitas orang lain untuk bersekolah. Tidakkah kalian merasa ngeri jika dipikirkan lebih dalam? Kau punya untuk membuktikan dia bukan Xiaolu? Aku punya laporan tes DNA di sini. Begitu kubuka, semuanya akan terungkap. Lin Tianai, sudah cukup kamu berulah? Apa? Tidak mungkin. Pasti laporan ini salah. Bagaimana mungkin dia Lin Xiaolu? Tianai, hitam di atas putih. Dia memang kakakmu. Masih mau berdalih apa lagi? Aku cuma jiwa yang menempati tubuh ini. Tubuhnya masih tubuh Lin Xiaolu. Wajar saja kalau ketahuan. Tian Kai, mana mungkin di dunia ini ada orang yang mirip persis, lalu menggantikan kakakmu? Tidak. Tidak mungkin. Dia cuma gadis desa, tapi bisa main piano. Dia bunuh Gu Qincheng dari Shadow Society. Tapi Shadow Society malah tidak menuntutnya. Semua ini, bukannya mencurigakan? Apa? Orang Shadow Society memanggil Lin Xiaolu. N panggil ketua? Serius? Wah, heboh nih. Ketua, silakan pelajari perlahan. Kami keluar dulu. Aku punya video buktinya. Kalau tidak percaya, lihat ini. Kenapa ini? Videoku kok tiba-tiba jadi begini? Ternyata hari itu Xiaolu benar-benar didorong Tianai dari lantai atas. Tian Kai, bagaimana bisa dia melakukan hal ekstrim seperti itu? Xiaolu, di tempat yang tidak kami lihat. Berapa banyak penderitaan yang kau alami? Bosku benar-benar menderita. Lin Tianai, kamu pantas mati. Bukan begitu. Lin Tianai, aku tak menyangka kau ternyata wanita jahat yang begitu kejam. Tian Kai, sejak kecil, aku dan ayahmu sudah memberi segalanya untukmu. Apa masih kurang? Harus bunuh kakakmu baru senang? Bukan. Ibu, ayah, dengarkan penjelasanku. Jangan lanjut. Mulai sekarang, kau bukan anakku lagi. Salahmu? Pasti kau yang menukar videoku. Nah kan? Iya, terus? Aku cuma ingin semua orang lihat perbuatanmu, buka topengmu saja. Tidak mungkin. Lin Xiaolu tidak pernah berani perlakukan aku seperti ini. Kau pasti bukan Lin Xiaolu. Oh iya, ujian tengah semester. Ujian itu aku tukar. Lembar jawabannya. Yang dapat nilai 5 seharusnya dia. Kepala sekolah Wang, aku minta Lin Xiaolu ulang ujian. Soal ujian tengah semester. Kau tidak bisa jawab soal itu. Pasti dia palsu. Identitas Lin Xiaolu. Nyontek pakai nama orang lain, bisa dikeluarin loh. Ulang ujian lagi kayaknya kurang baik. Pak Kepsek, biarin Xiaolu ujian ulang aja. Biar namanya bersih. Iya, kalau dia beneran Xiaolu. Soal ujian tengah semester itu pasti gampang banget buat dia. Oke Xiaolu, kamu mau ngerjain ulang. Soal ujian tengah semester enggak? Nggak masalah.
Nilai ujian Lin Xiaolu kali ini dapat nilai sempurna. Gimana? Nilai aku lebih tinggi dari kamu kan? Juara 1 tetap aku. Xiaolu, kamu hebat banget. Lin Tianai, sebelum polisi datang. Masih mau ngomong apa? Kok bisa gini? Papa Mama, aku tahu salah. Tolongin aku nggak mau masuk penjara. Lin Tianai, kamu sendiri yang lakuin. Hal keji kayak gini, dewa aja nggak bisa nolongin. Lin Tianai, kamu diduga terlibat kasus penganiayaan, ikut kami dulu. Sama kamu Ye Ximin, kami dapat laporan. Keluar aja ikut serta dalam suap legal. Ikut kami buat diperiksa, nggak mungkin. Teman Xiaolu, hari ini ulang tahunmu. Keinginan yang terkabul? Aku mau berterima kasih sama seseorang. Terima kasih atas pendampingan dan bantuannya. Kedepannya aku pengen jalan bareng sama dia.